Ya halo guys, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video kali ini saya mau bahas nih buat prediksi UNBK Kimia tahun 2019. Ada 5 soal di bagian pertama ini. Semoga ini bisa membantu kalian ya tentang konfigurasi elektron, tentang hukum dasar kimia juga. Semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa bagian kedua dan seterusnya saya akan hanya upload khusus buat kalian yang join di Bimbel Smart Plus. Jadi bisa cek deskripsi video berikut ini supaya kalian gak ketinggalan ya dalam persiapan UNBK 2019 dengan kisi-kisi yang terbaru ini. Kalian bisa cek di deskripsi video berikut ini dengan biaya investasi yang sangat terjangkau. Kalian juga turut mendukung channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, masuk ke pembahasan soal nomor 1. Pada suatu kemasan bahan kimia terdapat gambar berikut. Nah, ini gambar yang pertama ini tentang gambar beracun ya. Jadi hati-hati, nggak boleh tertelan, nggak boleh sembarangan pemakaiannya. Yang kedua, ada api berarti mudah terbakar ya. Jadi jawabannya yang B. Ya, ini tentang dasar kimia, pengenalan dari rambu-rambu yang ada di dalam bahan kimia. Nomor 2 tentang konfigurasi elektron ya. Perhatikan gambar diagram susunan partikel P dan Q. Ini di dalam lingkaran dalamnya ini ada tulisan untuk partikel P itu ada P-nya 13, N-nya 14. Ini artinya proton 13, neutron 14. Nah, di sini kita bisa langsung tahu sih sebenarnya nomor atomnya dari proton, ya kan? Nomor atomnya berarti 13. Nah, nomor massa dari jumlahnya. Nomor massa adalah proton tambah neutron. 13 tambah 14 yaitu 27. Lambangnya berarti 27P13. 27P13. Gitu ya. Lalu berikutnya Q. Q tengahnya itu adalah 17 dan 18. Protonnya 17, neutronnya 18. Artinya nomor atomnya adalah 17. Nah, nomor massanya ini gabungan ya. Nomor massanya berarti 17 tambah 18 yaitu 35. Nulisnya berarti atas nomor massa bawah nomor atom dari Q. 3517Q. 3517Q. Ini sebenarnya mestinya yang B ya. Ini salah tulis ya. Mesti 13 27P dan 3517Q. Oke? Nggak susah ya ini. Yang titik-titik di luar ini adalah elektronnya. Ini sebenarnya buat nandain aja. Kalau nggak sama proton sama elektronnya berarti dia muatannya positif atau negatif. Kalau elektronnya lebih sedikit dari proton berarti dia sudah melepas elektron. Nah, itu menjadi muatan positif. Cuman di sini sih semua dalam muatan netral. Ya, dalam atom netral jadi nggak masalah. Elektronnya saya nggak perlu hitung. Jadi langsung dari proton, neutronnya udah tahu ya. Nomor 3, unsur R dan T memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. R-nya seperti ini, berarti terakhirnya ini ada 6 elektron valensi. Untuk T ada 7 elektron valensi ya. Berarti ini golongan 6A dan 7A berarti dia non-logam dan non-logam gitu ya. Non-logam dan non-logam akan berikatan secara ikatan kovalen. Ya, ini harus tahu. Kovalen itu ikatan antara non-logam dengan non-logam. Kalau ion, ikatan ion itu antara logam dengan non-logam gitu ya. Logam golongan 1A sampai 3A ya kan. Kecuali hidrogen, berilium sama boron dan semua golongan B. Nah, sisanya berarti non logam. 4A sampai 8A. 4A sampai 8A dan ditambah hidrogen, berilium sama boron gitu ya. Nah, dasarnya ikatan kovalen adalah serah terima. Dasar ikatan ion adalah serah terima. Dasar ikatan kovalen adalah pemakaian bersama. Ya, pemakaian bersama dari elektronnya. Kalau ada 6 elektron valensi supaya jadi 8 berarti dia butuh 2 elektron. Nah, 7 supaya jadi 8 berarti butuh 1 elektron lagi gitu ya. Nah, kebutuhannya harus sama, makanya T-nya dikali 2 gitu. Pasti rumusnya RT2. RT2 ini udah pasti yang D ya, ikatannya kovalen. Taunya polar dari mana? Nah, kalau kalian gambar R dan T dikelilingi kiri kanan gitu ya. R-nya ada 6 elektron valensi. Dia butuh 2, makanya 2 harus diserahkan ke kiri dan kanan. Lalu si T-nya butuh 1, berarti dia harus menyumbang 1 gitu ya.
Jadi kovalen ini harus adil. Butuh 1 harus nyumbang 1. Kalau butuh 2 ya harus nyumbang 2 gitu. Nah, ini kita perhatikan di atom T udah oktet, atom T juga udah oktet. Nah, di atom R ini ada 1 pasang, 2 pasang ya. 2 pasang elektron bebas. Ini dibilangnya pasangan elektron bebas. Ini yang menyebabkan dia bersifat polar. Ciri-ciri polar itu kalau ada pasangan elektron bebas di atom pusat ya. Ingat ya, atom pusatnya. Oke, jelasnya nomor 3. Kalau bingung bisa lihat video saya tentang ikatan kimia, itu kelas 10 materinya tentang ikatan kovalen dan ion. Lanjut soal nomor 4, konfigurasi elektron, golongan dan periode dari 8939Z. Nah, lihatnya dari bawahnya ya, 39Z. Nah, gimana konfigurasi? Ya, ingat 1S, 2S, 2P. Ini adalah aturan Aufbau dan ada larang Pauli kaidahan juga. 3S, 3P, 3D gitu ya. 4S, 4P, 4D, 4F. 5S, 5P, 5D, 5F dan seterusnya ya. Nah, urutannya kan 1S, 2S, 2P, 3S gini ya. Nah, ini ada 6S sebenarnya. Nah, ini kita urutin dulu sampai jumlah 39. 1S, 2 ya. S itu 2. Maksimalnya S2 elektron. P adalah 6, D adalah 10, F adalah 14 ya. Jadi harus dipenuhin dulu. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6 gitu ya. 3S2, 3P, 6, 4S2, lalu 3D, 10. Ini baru 30 ya kan. Angka kecil yang di atas ini adalah jumlah elektronnya. Setelah itu 4P6 ya, habis 3D masuk ke 4P, 5S gitu ya. 5S2 ini baru 38. Berarti habis 5S2 masuk ke 4D1 gitu ya, 4D1. Udah nih 39. Terakhirnya 4D1. 4D1. Nah, ini dia 4D1 ya, yang E berarti. Ini penyingkatan. KR itu nomornya 36. 36 tambah 2 tambah 1 jadi 39 ya. Ini juga bisa dengan cepat sebenarnya kalau kalian hafal KR. AR itu 18 ya. Nah, golongan dari mana? Dari yang terakhir nih. Terakhir kalau D gabung sama S ini totalnya 3. Nah, 3B gitu ya. Jadi kalau golongan kalau terakhirnya di subkulit D, maka dia golongannya 3B. Periodenya adalah periode 5 ya. Kulit terluarnya adalah 5. Oke, jelasnya nomor 4, nggak sulit. Nomor 5, nah ini tentang perbandingan massa unsur A dalam senyawa 1 dan 2 untuk massa B yang sama. Jadi ini kita cari dulu perbandingannya ya. 2 banding 3, dikecilin dulu ya. 50 banding 50 adalah 1 banding 1. Kalau massa B-nya sama, berarti ini A, ini B ya kan. B-nya supaya sama ini kali 3. Akibatnya 2 banding 3 ya kan. A banding B. Nah, ini jadi 3 banding 3 gitu ya. Nah, ini berarti kalau B-nya udah sama, maka A-nya adalah 2 banding 3. 2 banding 3 itu yang A. Jelas ya? Ini nggak susah. Ini tentang hukum dasar kimia tentang Dalton, kelipatan berganda. Jadi kalau senyawa terdiri atas 2 atom lalu memiliki perbandingan jika salah satu berbanding dengan bilang bulat sederhana jika salah satu atomnya memiliki perbandingan sama, itu memenuhi hukum Dalton. Bisa cek lagi tentang hukum dasar kimia kalau masih bingung ya konsepnya. Ini cuma dibandingin aja, total satu senyawa pasti 100%. Oke, thank you semuanya sudah nonton. Bagian berikutnya ada di Bimbel Smart Plus, jadi kalian kalau mau tahu informasinya bisa lihat di deskripsi video berikut ini. Selamat menghadapi UNBK Kimia dan juga UTBK. Tetap semangat ya dalam mengejar cita-cita kalian, jangan pesimis dalam minder. Semuanya tergantung dari kalian, jadi kalian harus usahakan yang terbaik, keluarkan kemampuan yang terbaik yang kalian punya, lakukan yang terbaik. Percayalah bahwa apa yang kalian lakukan sekarang pasti akan ada hasilnya. Mungkin gak kelihatan langsung, kalau gagal jangan sedih, terus mencoba dan bangkit lagi. Oke, thank you semuanya ya, ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita juga @bimbel.smart. Di sana ada banyak informasi buat kalian juga. Kalau mau tahu lebih dalam lagi tentang Bimbel Smart, dan juga ada artikel-artikel yang bermanfaat ya dari sains dan teknologi. Thank you semuanya ya. Bimbel Smart, your smart solution. Ketemu lagi di video berikutnya.